Halo Sobat BBS, perkenalkan saya Melisa dengan teman-teman saya Zahro, Diana, Shanti, dan Safa. Topik podcast pada kesempatan kali ini adalah lintas batas, kolaborasi, dan jejaring dengan narasumber Mbak Risma Nur Rahmawati. Berikut merupakan profil singkat dari Mbak Risma. Mbak Risma Nur Rahmawati merupakan seorang dosen bahasa Indonesia di UMS. Mbak Risma kini sedang menempuh pendidikan S3 di UGM. Mbak Risma merupakan alumni S1 di UNS dan S2 di UGM. Selain aktif di bidang akademis, beliau juga aktif dalam sosial media hingga sekarang mencapai 50.000 followers di Instagram. Mbak Risma juga sering diundang sebagai pembicara di berbagai acara. Menarik sekali ya profil Mbak Risma. Hari ini kita berkesempatan untuk ngobrol bersama Mbak Risma tentang bagaimana kolaborasi dan jejaring bisa menjadi kunci untuk membuka banyak pintu kesempatan di bidang akademis, karir, maupun dunia digital. Silahkan, Zahro dan Diana. Oke, terima kasih Melisa. So, teman-teman BBS, kali ini kita ada di sesi 1 bincang tentang kolaborasi dan juga jejaring dengan aku Zahra dan rekan saya. Aku Diana. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat inspiratif sekali. Betul sekali. Pasti teman-teman udah gak sabar nih untuk ngobrol bareng Mbak Risma. Halo Mbak Risma, Halo apa kabar? semuanya, alhamdulillah baik sekali dan senang sekali hari ini diundang oleh teman-teman dari teknik ya. Ya, betul sekali. Ya. Gimana perjalanannya tadi Mbak Risma? Senang ya karena sudah beberapa minggu tidak ke Jogja dan kali ini bisa ke Jogja, selain nanti konsultasi dengan promotor bisa berbagi pengalaman dan juga ilmu dengan teman-teman ya. Ya, alhamdulillah Senang sekali. ya. Dan untuk mencari Mbak Risma ini tidak mudah teman-teman. Jadi kita sangat beruntung untuk bisa menyaksikan secara eksklusif perjuangan Mbak Risma hingga sekarang. Alhamdulillah. Oke Mbak Risma, untuk membentuk Mbak Risma yang sekarang nih, apa sih makna jejaring dan kolaborasi bagi Mbak Risma itu sendiri? Ya, jadi sebetulnya ketika diundang menjadi narasumber atau pembicara, entah di kampus, entah dimanapun gitu ya, aku selalu tanya, ini tentang apa dulu gitu. Nah, topiknya menarik nggak gitu ya, bermanfaat atau enggak. Dan ketika diundang oleh teman-teman ini kan tentang jejaring, kolaborasi, oh bagus nih ya, oh oke, langsung ambil aja. Dan pertanyaan dari Mbak ini tadi kan menanyakan tentang jejaring dan kolaborasi itu seperti apa. Kita tuh manusia itu tidak pernah akan lepas dari yang namanya proses, ya Betul. toh? Tidak akan pernah lepas dari yang namanya interaksi dengan orang lain. Betul. Jadi menurut aku ya, jejaring itu adalah proses memelihara dan juga membangun hubungan antara individu dan juga kelompok untuk saling bekerja sama, kemudian saling berbagi ilmu pengetahuan, saling berkolaborasi, seperti itu. Oke, luar biasa ya Diana. Jadi memang berkaitan juga ya Mbak kolaborasi dan jejaring ini gitu. Iya. Terus menurut Mbak Risma, bagaimana cara Mbak Risma untuk merawat kolaborasi dan jejaring itu sendiri? Iya, jadi cara merawat dan juga membangun kolaborasi seperti itu. Nah, karena aku ini adalah kreator digital atau konten kreator, teman-teman nanti juga bisa cari Instagram dan juga YouTubeku ya di Risma Rahmawati. Jadi menurutku jejaring dan kolaborasi itu manfaatnya bukan untuk aku sendiri, tapi juga untuk orang lain. Bagaimana aku bisa menyebarkan ilmu pengetahuan untuk orang lain. Nah, caranya gimana? Karena sekarang itu eranya adalah sosial media. Iya, betul. Betul kan? Kalian Betul pasti sekali. punya YouTube, Instagram, Iya. TikTok. Bahkan Nah. kita tahu Mbak Risma juga dari Instagram. Nah, itu juga. Jadi caranya adalah bagaimana kita membentuk diri kita di dalam sosial media. Kamu mau dikenal sebagai apa? Nah, dari situ kemudian aku melihat bahwa oh ternyata aku ini bergerak di bidang akademik, pendidikan. Nah, di situ aku memperkenalkan siapa diri aku, kemudian konten-konten tentang aktivitasku semua aku bagikan atau aku share di sosial mediaku gitu. Luar biasa sekali ya Diana. Iya Zah. Kebetulan aku udah stalking nih Ya, Mbak Risma ya. di Kamu stalking aja. Aku lihat Mbak Risma ini banyak banget prestasinya Zah. Iya ya, luar biasa. Kalau nggak salah juga penerima beasiswa dari Iya, S1 bahkan Diana. betul. Menurut Mbak Risma sendiri, apakah ada peran jejaring dalam meraih prestasi dan juga beasiswa yang Mbak Risma sekarang Raih gitu. raih? Ya betul. Iya.
pertanyaannya sangat oke gitu ya. Apalagi kalian ini kan juga banyak yang dari UOD beasiswa kan. Iya, Nah, alhamdulillah. apakah jejaring itu sangat bermanfaat dalam membangun relasi gitu ya? Sangat. Kenapa? Karena kita ini kan ketika mau beasiswa itu kan prosesnya panjang. Iya, Ya. betul. Ketika kita kenal dengan banyak orang dari berbagai lingkungan, bukan hanya dari STEM tapi jadi humaniora juga dari humaniora gitu ya. Di situ kita akan berbagi ilmu, gimana toh caranya proses beasiswa itu gitu ya. Nah, itu kita temukan di mana? Selain kita temukan di lingkungan yang kampus gitu ya, tapi juga sosial media. Pasti kalian juga akan melihat kan, oh ternyata wawancara beasiswa itu ini. Iya. Ya, iya kan? Iya, iya. Kemudian nanti jangan sampai kita tuh menjawab yang seperti ini Iya. gitu ya. Nah, Pasti ketika dihindari. kita kita berargumentasi, ketika kita itu diskusi dengan orang lain, sebetulnya itu salah satu juga membangun jaringan. Kita bisa bertanya apapun gitu ya kepada yang sudah berpengalaman sebelum-sebelumnya gitu kan. Kira-kira tips dan trik beasiswa itu seperti apa? Iya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua bahwa apakah membangun jaringan itu akan berpengaruh pada prestasi? Iya. Iya, sangat iya. Siapa yang Anda kenal itu akan membentuk diri Anda dan juga akan membentuk Anda tuh ke depannya seperti apa orientasinya gitu ya. Kalau kamu bertemu dengan orang-orang yang oke nih, Iya. tentu saja pembahasan kamu, diskusi kamu pasti terkait dengan hal-hal yang Lebih berbobot gitu lebih ya. berbobot gitu ya. Apalagi pertama kali aku ya membangun jaringan itu kalau nggak salah itu waktu S1 ya, S1 S2 itu Oh, aku udah dimulai dari S1. mulai S1, kemudian S2 itu sudah mulai membangun gimana sih ini ya biar bermanfaat gitu ya. Dan karena aku kan sebagai peraih beasiswa ya, Iya. jadi Oke. pengen membagi ilmu pengetahuan ke teman-teman itu seperti apa. Tentang Gitu. beasiswa itu Iya, tentang sendiri. beasiswa. Dan ketika kamu misalnya kemarin tuh ya, pengalamanku yang terakhir kemarin tuh baru seminar internasional di Belanda. Iya, itu Ya kan? sangat Baru pulang loh luar aku. biasa. Bener ya, aku baru pulang dihubungi ya. Karena dia waktu dia bisa Mbak, bisa enggak gini ya. Iya. Saya baru tak balas beberapa hari kemudian karena bentar ya aku masih di Belanda gitu. Dan itu aku kira Mbak masih di Belanda. Ya. Sampai nanti gitu. Iya. Akhirnya akan studi exchange atau Iya. lainnya gitu. Itu sebentar ya, beberapa waktu di Belanda, kemudian baru aku respon, dan ini tuh aku baru pulang ya, mendarat, kemudian datang ke ya karena Podcast cintanya kita. sama teman-teman itu ya untuk berbagi ilmu ya. Oke, Nah, oke. di Belanda itu aku belajar bahwa ternyata orang-orang itu luar biasa ya. Jadi aku ketemu oleh banyak orang di situ, saya ketemu oleh Oke. banyak orang ya, bukan hanya dari Indonesia tapi dari luar negeri, dan aku banyak sharing tentang ilmu pengetahuan. Kemudian di situ aku juga ini ya, tukaran kontak dan juga tukaran Instagram gitu. Nah, di situ aku merasa bahwa oh ternyata dunia itu sangat luas ya. Kita bisa belajar itu bukan hanya di sini di Indonesia, tapi di luar sana itu memberikan perspektif yang lebih luas. Oke. Iya, jadi Sampai kalau bukan luar hanya negeri. dari anak-anak humaniora, tapi juga anak-anak dari STEM itu kemarin ada di situ. Oh Waktu iya. di konferensi itu ya. Jadi kalau topikku itu kan tentang travel writing ya, tentang Betul. sastra perjalanan. Di situ ada juga kok anak-anak yang dari lintas bidang studi selain dari humaniora. Jadi ada yang dari sains. Oh, Iya, sains. ada dari Engineer sains. juga ada, Mbak. Ada ternyata Oke, di luar situ biasa ya nih. ya. Tapi kita bisa ikut kali ya. Oke, kita Iya, bisa lain cari waktu infonya ya. Cari info. lebih detail ke Mbak Risma. Ke Belanda ya. Mau nggak? Mau sih. Iya. Nanti lain waktu ya kita bisa berbagi Iya, informasi. betul tentang hal itu ya. Wah, menarik sekali Diana. Iya betul Zahro. Dan bagaimana sih Mbak, adakah kendala ketika berjejaring hingga ke Belanda itu? Boleh sedikit diceritakan ke kita semua? Oh iya, kita mau tahu aja. Berjejaring sampai ke Belanda. Sebetulnya kalau ada halangannya itu sebetulnya enggak ya. Alhamdulillah lancar dari berangkat sampai ke sini. Cuman hanya saja prosesnya itu kan karena kita orang Indonesia, kita harus cari visa ke Belanda. Oh iya, ya. betul. Kemudian kita juga butuh dana yang besar. Mungkin hanya itu aja sih. Dan deg-degannya itu karena visa ini keterima enggak gitu. Nah kalau di sananya sih nggak ada. Alhamdulillahnya semua lancar, semua terbuka, berdiskusi bersama, kita saling bertukar informasi tentang Belanda itu seperti apa ya. Kemudian tentang topik-topik lain yang dibawa oleh teman-teman itu banyak sekali. Gitu. Untuk dananya bagaimana Mbak? Nah, Aman?
Ya karena peraih beasiswa itu kita bisa reimburse untuk seminar internasional ya. Betul. Tapi ya nggak semuanya, kan hanya maksimal itu kan sekian juta gitu kan Oh, ya. ada maksimal ya. Ya, Bisa jadi kita coba dia. Kita ngerogoh kantong sendiri juga banyak nih ya. Jadi ada yang dikorbankan dia. Iya. Tapi nggak apa-apa karena memang ilmu pengetahuan itu butuh dana, bener nggak? Betul. Iya, butuh dana, butuh effort, dan juga kita butuh sesuatu hal yang harus kita harus kita utamakan, dan juga mana yang penting, mana yang nggak penting kita tinggalkan. Oke, siap. Tapi untuk di sananya sendiri, Mbak, menurut Mbak Risma, ketika conference itu dilakukan ya, kaitannya dengan kolaborasi dan jejaring, itu apakah ada di satu forum yang sama atau itu akan beda tanggalnya gitu? Ya, karena kita beberapa hari ya. Infonya. Jadi untuk yang pertama itu, hari pertama itu memang untuk narasumber yang utama gitu ya. Oke. Nah, kemudian hari keduanya kita dibagi per panel tuh. Per panel sesuai dengan bidang yang akan kita bicarakan. Misalnya feminisme dan pasca kolonial jadi yang satu. Nanti ada lagi yang dari sains jadikan satu. Kemudian ada topik yang lain misalnya tentang pembangunan berkelanjutan jadikan satu gitu. Oh gitu, jadi memang sudah diplotkan Ya, masing-masing. sama panitianya yang dari Belanda sana sudah diplotkan masing-masing. Wah, keren banget ya Zah perjalanan Mbak Risma ini. Betul. Conference dari kampus ke Belanda gitu. Iya, dan itu tidak semua orang berkesempatan loh, Diana. Iya, betul. Dan pasti itu juga ada hal-hal khusus, mungkin rahasia gitu ya, yang menjadi kunci bisa sampai ke arah sana. Gitu, bisa jadi itu soft skill atau apa, boleh deh kita kulik Diana. Iya, betul ya. Gimana sih Mbak Risma pentingnya soft skill, baik itu komunikasi, kolaborasi gitu. Apalagi bagi kita nih mahasiswa teknik gitu. Iya, yang cenderung juga mungkin kita sedikit kurang kolaborasi gitu ya, Kolaborasi. karena kita fokus ke sesuatu yang memang itu gitu kan Jadi Diana. fokus tugas gitu ya. Iya, betul sekali. Boleh Mbak, Iya. bisa di-sharingkan. Cerita dikit ya. Oke. Jadi kemarin itu ternyata waktu di Belanda itu jadi bukan hanya anak dari humaniora. Tadi sudah aku singgung kan. Iya, Jadi betul. ada loh yang dari teknik. Jadi mereka itu membahas tentang proses pembangunan berkelanjutan untuk energi panas bumi di Sulawesi. Wah, ada Kan? kaitannya Ada teknik renewable kan? energy Iya, ya. kaitan Betul, dengan betul, energi, betul. dan itu ranah kalian kan, Iya. gitu ya. Dan juga waktu dulu ya, waktu pertama kali menjadi pembicara itu, aku kolaborasinya dengan pembicara teknik. Wah, Ya, ternyata kayaknya kan. Nah, ternyata ke sana iya, ya. kita membahas tentang program kreativitas mahasiswa. Tahu nggak? PKM. Nah, Exactly. diundang sebagai pembicara. Dan ternyata bukan hanya aku tuh, ada beliau Bapak dosen dari teknik juga. Dan ternyata di situ aku mendapatkan sesuatu hal yang baru. Oh, ternyata bisa loh. Kita itu kolaborasi antara anak bahasa dan juga teknik. Gimana caranya? Misal nih ya, Oke. membuat PKM tentang bagaimana media pembelajaran anak usia dini dalam bentuk robot. Ya. Nah, itu kalian banget ya sih kalau robot? betul. Ya kan? Tapi lebih ke elektro ya. Iya, iya. Atau misalnya paling konkret gitu ya. Misalnya begini. Ini dari mana ini? Kita dari teknik kimia. Teknik kimia. Misalnya bagaimana kolaborasi antara anak teknik kimia dan juga bahasa. Misalnya kalian membuat kerangkanya nih. Masalahnya seperti apa? Fenomena di masyarakat tentang kimia itu seperti apa? Betul, Gitu. betul. Nah, kita sebagai anak bahasa itu bisa membantu dalam merealisasikan artikel dengan bahasa yang baik dan juga mudah dipahami Oleh masyarakat. oleh masyarakat gitu. Jadi kadang-kadang ya masyarakat di luar sana itu akan membuat batasan antara STEM ya Dengan- atau sains dan juga humaniora. Ya, betul. Padahal kita tuh bisa loh berkolaborasi bersama loh ya. Dan itu luas sekali cakupannya. Sangat luas sekali gitu ya. Kita misalnya bisa jadi editor. Kalian misalnya punya masalah apa di bidang teknik kimia nih, kalian tulis ya. Kita bisa jadi editor bahasanya atau kita yang bisa membuatkan latar belakang, kamu cerita aja. Itu menjadi bagian dari kolaborasi karena orang tidak akan bisa lepas dari yang namanya kolaborasi. Dan Di komunikasi era- yang ya, baik ya, Mbak. Betul, dan di era sekarang itu kita nggak bisa nih, maksudnya membedakan STEM ya STEM, kemudian humaniora ya humaniora. Coba kita bangun, kita kan sama-sama toh tujuannya untuk membangun Indonesia yang lebih maju kan? Ya, betul. Ya, kita bisa membangun kolaborasi bersama antara anak teknik misalnya tadi ya. Kalian tentang ilmu kimia itu apa sih?
masalahnya tuh. Nah, kita bisa membahasakan. Tadi juga ada robot sebagai pembelajaran. Iya. Ini kan bahasa banget, pembelajaran anak usia dini. Kita butuh bantuan anak teknik. Iya. Ya kan? Iya, kita butuh anak teknik. Jadi ini kolaborasi itu menjadi hal yang sangat penting. Nah, untuk kalian sendiri, anak-anak bidang teknik gitu Iya, ya, betul. soft skill itu penting nggak? Sangat penting. Penting juga. Ya, kalian itu nanti akan terjun di masyarakat. Nah, kalian berkomunikasi dengan masyarakat. Dan masyarakat ini bukan masyarakat yang homogen, tapi heterogen. Di situ, ketika kamu bisa membangun soft skill dengan baik, ketika kamu bisa membangun komunikasi dengan baik, dengan bahasa yang lebih mudah, maka ilmu kamu itu akan Lebih lebih bisa. tersampaikan. Nah, kalau di dunia kerja nih ya, di dunia kerja, nah, kamu itu nggak akan hanya ketemu dengan anak-anak teknik, sayang. Iya, betul. Kamu betul. akan ketemu dengan semua Berbagai lintas, jenis berbagai lintas. jenis. Dan ketika kamu bisa berkomunikasi, kemudian kamu punya pengalaman soft skill yang baik, ketika kamu bisa membuat membuat produk-produk yang memang bermanfaat untuk masyarakat. Nah, itulah pentingnya berkolaborasi bersama. Kalian tidak bisa kerja bersendirian. Oke. Tapi nanti hidup di masyarakat, bekerja di satu perusahaan swasta maupun perusahaan skala ya negeri gitu ya. Kalian akan bertemu dengan banyak orang dan kalian akan berkolaborasi bersama. Kalian tidak bisa sendirian. Ya, jadi sangat penting ya dia. Nah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Mbak Risma atas insight-nya Mbak gitu ya, Risma, iya. terkaitan dengan makna kolaborasi dan jejaring itu sendiri gitu. Khususnya meskipun itu lintas disiplin keilmuan ya kan Diana. Oke, teman-teman BBS, kita sesi 1 cukup sampai di sini. Sebenarnya masih banyak banget yang perlu kita bahas ya kan betul, Diana. Zahro. Nextnya kita akan masuk ke sesi 2 bersama Kak Syafa dan juga Kak Santi. Terima kasih. Bye. Baik, terima kasih Sobat BBS, kembali lagi di sesi kedua bincang-bincang bersama Mbak Risma. Untuk sesi pertama tadi sangat menginspirasi dan juga sangat memberikan manfaat-manfaat positif bagi kita yang mendengarkan, bukan begitu Sobat BBS? Nah, selanjutnya sesi 2 akan dipandu oleh saya Niwayan Santi Skarpuri dengan rekan saya. Safa. Kita bisa langsung mulai nih Mbak Safa untuk melanjutkan sesi pertama tadi. Oke, tadi kan sempat dibahas nih Mbak soal kolaborasi antar bidang, terutama di bidang bahasa sama teknik. Nah, menurut Mbak nih, gimana sih tipsnya untuk menjaga kolaborasi itu agar tetap sehat tanpa perlu kita basa-basi lebih lanjut gitu? Ya, membangun kolaborasi akan tetap sehat gitu ya. Jadi tipsnya sebetulnya banyak. Tapi yang paling penting yang pertama adalah timbal balik. Jadi bukan sekedar ada kasarannya misalnya aku diundang karena ada ini gitu ya, arah ekonomi gitu ya. Tapi ada timbal balik yang saling bermanfaat antara kedua belah pihak. Anak teknik dan juga anak bahasa berkolaborasi bersama gitu ya. Mereka harus saling sama-sama memberikan keuntungan satu sama lain. Ya. Jadi teknik ambil datanya, anak bahasa membuat proposalnya, saling membantu, ada timbal balik. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, tidak sekedar kuantitas ya, tapi kualitas. Jadi lebih baik kita itu punya jejaring komunikasi yang sedikit tapi berkualitas dibandingkan dengan yang banyak tapi hanya basa-basi. Itu tadi kan pertanyaannya. Kemudian yang ketiga, harus saling menjaga komunikasi antara satu dengan yang lain. Karena satu orang itu punya pikiran yang berbeda-beda. Idenya berbeda-beda. Misalnya kita nih baca satu karya sastra ya. Baca, aku, kamu, dan kamu. Pasti yang akan ditemukan akan berbeda-beda. Permasalahan yang ditemukan akan beda-beda. Nah, sama juga ketika tips agar tetap sehat dalam membangun jejaring itu adalah saling menjaga komunikasi dengan baik, saling menghargai satu sama lain. Apalagi lintas bidang itu tadi, gitu ya. Ketika kita sudah menjalin komunikasi dengan baik, kita saling mengerti, ya, lingkungan orang itu seperti apa, sikapnya itu seperti apa, kita lebih memahami karakternya. Nah, dari situ kita akan bisa membangun kerjasama yang sehat, tanpa basa-basi. Dan juga jangan gini ya, maksudnya basa-basi itu, maksudnya ketika mau berkolaborasi bersama itu karena dia menguntungkan, dia tidak mau, jangan seperti itu. Dan satu lagi yang terakhir, jangan pilih-pilih orang dengan latar belakang yang tidak sesuai dengan yang kamu inginkan. Misalnya,
dia itu bukan dari kalangan anak-anak teknik loh, janganlah kita kolaborasi gitu misalnya. Dia tuh nggak ada duitnya ya. Tidak mengkotak-kotakan ya, Iya, Mbak. jangan mengkotak-kotakan. Karena kita tidak akan pernah tahu potensi seseorang kalau kita tidak bekerja bersama-sama gitu ya. Turun langsung baru kita tahu. Gitu tipsnya. Ya, terima kasih, tipsnya sangat inspiratif sekali ya Mbak Risma. Oke, jadi tadi kan berarti Mbak nyampein nih kalau kita itu nggak boleh pilih-pilih, tapi lebih ke memanfaatkan potensi gitu ya. Nah, untuk kita tahu potensi orang tuh kan nggak bisa langsung Mbak. Kira-kira menurut Mbak itu gimana kita bisa menyampaikan ke orang potensi kita gitu? Itu kan lebih ke personal branding gitu. Nah, iya. Terus gimana sih Mbak? Kan Mbak kan udah banyak nih followersnya, terus Iya. udah terkenal gitu, jadi kayak Iya, inspirasi. oke. Menurut Mbak gimana? Ya, jadi intinya adalah membangun personal branding. Betul, karena kita tidak akan tahu orang itu seperti apa kalau kita tidak langsung berinteraksi. Nah, di era sekarang itu ya, personal branding itu bisa dibangun melalui sosial media. Kamu kenal aku tuh dari mana? Sosial media Sosial kan. media, Nah, iya. bagaimana membangun personal branding yang baik itu gini ya. Tak kasih bocoran sedikit ya. Jadi, kalau kamu nanti mau kerja di dunia kerja, pengen cari pekerjaan, kenapa sih perusahaan itu akan meminta kamu mencantumkan sosial media kamu itu apa? Instagram kamu itu apa? YouTube kamu apa? Mereka itu bukan sekedar kepo, tapi melihat. Nah, diri kamu itu di dalam sosial media itu seperti apa? Apakah hanya sukanya galau gitu ya, nangisin masalah cinta gitu ya? Atau memang sudah membangun diri sebagai ya, Sasa itu seperti ini, Zahro itu seperti ini gitu ya. Seperti itu. Itu apa ya? Bocoran dikit. Nah, pertanyaan tadi membangun personal branding. Jadi yang pertama, manfaatkanlah sosial media kamu dengan sebaik-baiknya. Ya. Karena banyak nih tak lihat-lihat mahasiswa itu Instagramnya, TikToknya itu kosong, nggak ada apa-apa gitu ya. Introvert Mbak. Iya. Iya apa ini? Jadi hanya kala-kala aja ya. Jadi jarang-jarang aja update status, update kegiatan. Padahal kita tuh sekarang diuntungkan dengan adanya sosial media, Instagram, TikTok, kemudian apa lagi kalian kenal? Ada Telegram mungkin Mbak. Apa lagi sayang? YouTube sih. Iya betul itu ya. Nah, YouTube, Instagram, Telegram, sekarang ada X. Kemudian yang paling baru itu apa sih? Ada lagi apa sih? Yang temannya si Instagram. Apa? Trends Apa ya? Lupa itu ya. Oh, Pokoknya iya, itu. Nah, yang nah Iya, itu yang itu kan kita sudah banyak sekali Iya. ya di situ. Jadi bagaimana membangun personal branding itu? Yang pertama, kalian ingin dikenal sebagai apa? Gitu. Misalnya, aku pengen dikenal sebagai kreator digital tentang kecantikan, ya kan? Atau aku pengen dikenal sebagai kreator digital tentang akademis, atau pengen dikenal sebagai novelis misalnya ya, kayak gitu. Jadi silahkan kamu membangun diri kamu, ya dirinya teman-teman itu sebagai apa? Itu dulu yang dipegang. Oh, aku tuh pengen dikenal sebagai ahli ini, orang yang paham di bidang ini, kreator kecantikan misalnya. Kalau udah dipegang, silahkan teman-teman ya yang ada di sini maupun yang nonton gitu ya, memanfaatkan sosial medianya untuk membangun atau men-share ya, atau bahasa Indonesianya membagikan kegiatan-kegiatan positif kamu. Kalau kamu sudah kecantikan berarti ya fokus terus membuat video di situ sampai kamu punya pengikut atau follower yang banyak, dan orang-orang itu akan kenal kamu. Oh, ini tuh kalau kreator digital berarti aku mau sama Sasa aja deh, Sasa ya, atau sama si Zahra aja misalnya, seperti itu gitu. Tipsnya begitu, simple sebetulnya, cuman memang susahnya itu konsisten ya nggak, kadang-kadang aduh tugasnya banyak, capek, ada kegiatan lain gitu. Jadi itu tadi, kamu pengen dikenal sebagai siapa, kemudian manfaatkan sosial media, kemudian yang terakhir konsisten gitu. Oh, ini berarti ini ya Mbak, kuncinya di konten berarti. Kalau misalnya saya misalnya ingin dikenal kayak ahli analisis data nih, berarti yang saya tampilkan soal pengolahan data gitu-gitu ya Mbak? Iya, kontennya seperti itu, dan harus konsisten itu tadi. Sebetulnya ketika memperkenalkan diri itu tidak hanya di sosial media ya, tapi ketika kamu nanti di dunia nyata ngobrol dengan orang, ketemu di jalan, itu kamu bisa dari mana gitu ya, perkenalan gitu ya. Oh ya, saya ini ada seorang konten ini, kamu bisa cerita. Tuh. Berarti kita harus punya bidang yang ingin kita tonjolkan dengan lebih
jelas kepada audiens, khususnya teman-teman di sosial media, seperti itu ya Mbak ya? Iya, apa yang ditonjolkan itu harus fokus, nggak boleh dong harus cabang. Nanti pembicaranya bingung, audiensnya itu bingung, ini sebetulnya tuh mau kemana gitu. Baik. Satu lagi mungkin ya Mbak ya? Iya, Untuk boleh. menutup, kalau harus merangkum dalam satu kalimat nih, refleksi apa menurut Mbak makna dari kolaborasi dan jejaring? Ya, jadi makna kolaborasi dan jejaring. Kolaborasi dan jejaring itu adalah wujud dari belajar bersama, ya, kemudian bekerja bersama, yang kemudian mewujudkan mewujudkan kerjasama yang bermanfaat tidak hanya untuk diri sendiri, tapi untuk kemajuan bangsa dan juga negara. Gitu. Mantap banget nih, sangat berdaging kalau kata Gen Z sekarang ya. Berdaging. Luar biasa sekali narasumber kita Mbak Risma pada siang hari ini. Terima kasih sekali untuk sobat-sobat BBS yang sudah berkenan menonton kita. Terima kasih sekali kepada Mbak Risma atas berbagai kisah-kisah inspiratif dan juga tips and triknya. Untuk teman-teman BBS, jangan lupa untuk gunakan sosial media dengan baik, dengan bijak, dan juga bermanfaat agar kita dapat menambah kolaborasi dan jejaring. Oke, terima kasih teman-teman BBS dan semuanya. Kita kembalikan lagi ke Mbak Melisa. Sekian podcast BBS pada episode ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih, sampai jumpa.